Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryana Nadia Putri dengan NIM 1801117 dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dan uji Spearman yang merupakan tugas dari dosen apoteker Hayul Fadli MS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Shapiro-Wilk ini digunakan untuk data dalam populasi kecil, yaitu kurang dari 50 responden. Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk data pada populasi besar, yaitu lebih dari 50. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan contoh uji normalitas pada data populasi besar sehingga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jika nanti sudah dilakukan uji normalitas, maka didapatkan suatu output dari aplikasi SPSS, yaitu nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya besar dari 0,05, berarti data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai p-value-nya kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Baiklah teman-teman, mari kita lihat video cara uji normalitas. Nah, yang pertama akan dilakukan uji normalitas menggunakan lembar pengumpulan data pengetahuan. Nah, kita mau lihat apakah data pengetahuan ini terdistribusi normal atau tidak. Responden yang digunakan yaitu sebanyak 120 responden. Nah, karena variabel pada penelitian ini yaitu numerik, maka yang digunakan adalah skor pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Oke, akan kita copy sebanyak skor pengetahuan yang dimiliki oleh 120 responden, kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS yang kita punya. Kita copy. Nah, ini di copy di data view, kemudian kita lihat di variable view. Boleh kita ubah namanya menjadi pengetahuan, lalu labelnya juga kita ubah jadi pengetahuan, kemudian ini kita ubah menjadi scale. Lalu kita kembali lagi ke data view. Cara uji normalitas yaitu sebagai berikut. Pertama, kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Nah, didapatkan skor pengetahuan ini kita pindahkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih Plots, kita centang yang Normality Plot with Test, kemudian Continue. Lalu kita tekan OK. Kita tunggu beberapa saat sampai keluar output. Dia terkadang memakan waktu yang lama tergantung banyaknya data. Oke, didapatkan hasil. Jumlah respon yang digunakan tadi 120 berarti sesuai, lalu didapatkan ada hasil-hasil deskriptifnya, dan ini terdapat hasil tes normality-nya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang kita lihat Kolmogorov-Smirnov ya. Lalu kita lihat dari data pengetahuan didapatkan nilai p-value-nya 0,013. Dari data ini berarti didapatkan p-value-nya yaitu kecil dari 0,05, berarti data dari pengetahuan ini tidak terdistribusi normal. Nah, setelah didapatkan hasil uji normalitas skor pengetahuan, selanjutnya kita lihat juga dari skor sikap, karena setelah ini akan dilakukan uji korelasi, yaitu menghubungkan dua variabel. Jadi kita harus lihat normalitas dari kedua variabel. Nah, dari data sikap ini juga digunakan sebanyak 120 responden. Lalu kita copy skor sikap yang dimiliki oleh responden tersebut.
Kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, setelah itu seperti tadi kita ubah namanya menjadi sikap, labelnya juga sikap, kemudian ini kita rubah menjadi scale. Selanjutnya kita kembali ke data view. Cara analisis normalitas sama seperti tadi. Yang pertama kita tekan analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Lalu kita pindahkan ke dependent list, kita lihat plotnya ya sudah tercentrang normality plot with testnya, lalu kita continue, kemudian kita oke kan. Kita tunggu beberapa saat, nah didapatkan jumlah responden dari variabel sikap ini 120 responden, dan didapatkan hasil dari normalitasnya yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan data sikap memiliki nilai p-value-nya 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi didapatkan data pengetahuan dan data sikap ini berada pada data yang tidak terdistribusi normal. Jadi selanjutnya akan dilakukan uji statistik yaitu uji Spearman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Spearman. Uji Spearman merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Kurt Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Jadi, setelah didapatkan hasil tadi, didapatkan uji normalitasnya tidak terdistribusi normal. Maka dari uji Pearson digunakan uji alternatifnya yaitu uji Spearman. Dari uji Spearman ini akan dilihat 3 poin yaitu kekuatan korelasi, nilai p-value, dan arah korelasinya. Baiklah, selanjutnya kita lihat video bagaimana cara melakukan uji Spearman. Oke, selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas tadi, didapatkan kedua data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji korelasi alternatif yaitu uji Spearman. Caranya yaitu kita menggunakan dua data dari dua variabel yaitu skor pengetahuan dan skor sikap. Caranya kita copy dulu skor pengetahuan ke aplikasi SPSS. Kemudian kita copy juga skor sikap ke aplikasi SPSS. Oke, setelah itu kita ubah dulu namanya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang di bawahnya sikap. Labelnya juga kita ubah pengetahuan dan sikap. Lalu di sini kita ubah menjadi scale. Kemudian kita kembali ke data view. Cara uji korelasi Spearman dan Pearson itu sama, yaitu dengan cara kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Kita masukkan kedua variabel, kemudian kita checklist di Spearman, lalu kita pilih OK. Nah, didapatkanlah hasil, yaitu didapatkan kekuatan korelasinya dalam kategori kuat, yaitu sebesar 0,601, lalu didapatkan p-value-nya 0,000, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh responden. Lalu juga dari data ini tidak ada hasil yang negatif, sehingga didapatkan arah korelasi positif, yaitu maksudnya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh responden, maka semakin tinggi juga sikap yang dimiliki oleh responden tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.